Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun 70-an, para penulis mencoba menguji batas-batas berbagai kemungkinan bentuk, baik itu prosa, puisi, atau drama yang menjadi semakin kabur. Misalnya saja prosa cerpen yang panjangnya hanya 1-2 kalimat, sehingga tampak seperti puisi. Cerita yang tidak masuk akal mulai ditulis dan dipentaskan. Angkatan 70-an lahir setelah kehancuran pengkhianatan G30 SPKI dan adanya pergeseran sikap, berpikir, dan bertindak untuk menciptakan pengetahuan estetika dalam menciptakan karya sastra baru dalam bidang puisi, prosa, dan drama. Perubahan ini mulai terlihat setelah kegagalan kudeta G30 SPKI. Kelahiran periode 80 mendobrak keberadaan yang lahir dari persepsi individu yang mengacu pada wawasan kelompok. Setelah bertahun-tahun melalui ujian, kata-kata bukanlah sarana untuk menyampaikan pemahaman, melainkan pemahaman itu sendiri. Sebuah kata dapat mendefinisikan dirinya secara bebas, bebas dari kolonialisme dan bebas dari gagasan. Konsep di atas berfokus pada kata-kata sangat menarik dan membuka pikiran lain dalam realisasi estetika pada tahun 80-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Sastrawan tahun 70. Adapun pengarang yang pertama yaitu Putu Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan karya sastra dari Putu Wijaya yang berjudul Saat Malam Bertambah Malam tahun 1971. Dalam setting drama ini, persoalan stratifikasi sosial yang diangkat cukup dominan. Perbedaan kasta para tokoh dalam drama tersebut berujung pada tindakan sewenang-wenang para tokoh kasta tertinggi keturunan Raja Gusti Biang terhadap tokoh karya sastra rendah yaitu Nyoman. Nah, adapun karya dari Putu Wijaya yang lain yaitu Telegram tahun 1973. Lalu kita masuk ke ciri khas dari karya sastra Putu Wijaya. Yang pertama yaitu gaya penulisan yang inovatif dan eksperimental. Yang kedua yaitu sering menggabungkan antara unsur absurd yang sulit dipahami oleh akal manusia. Dan yang ketiga yaitu menggunakan gaya bahasa yang figuratif sehingga menimbulkan kesan keindahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh karya sastra yang kedua, yaitu Taufik Ismail. Taufik Ismail ini lahir pada tanggal 25 Februari 1935 di Bukit Tinggi. Adapun salah satu karya sastranya yaitu puisi doa karya Taufik Ismail. Puisi ini menggunakan diksi yang sederhana dengan makna denotasi, namun masih memiliki kesan keindahan jika dinikmati oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, puisi ini memiliki makna sebuah permohonan dan harapan yang dipanjatkan oleh salah satu hamba yang telah bertahun-tahun menyelewengkan Tuhannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri khas dari karya Taufik Ismail. Yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa yang kreatif. Yang kedua yaitu karyanya dipenuhi metafora dan gambaran-gambaran imajinasi yang kreatif dan juga mengandung sentuhan filosofis yang mendalam. Yang ketiga yaitu pada karya sastra ini sering menggambarkan tentang kehidupan modern. Dengan begitu dapat memikat para pembaca ataupun para pendengar dengan cara yang unik. Nah, adapun tokoh yang terakhir yaitu Donarto. Donarto ini lahir pada tanggal 11 Mei 1942. Adapun
Salah satu novelnya yaitu novel Dinding Waktu. Pada novel ini menceritakan tentang perjalanan seseorang tokoh utama yang melakukan perjalanan waktu yang membentuk pandangannya tentang kehidupan, cinta, dan manusia. Adapun pesan moral yang terdapat pada novel Dinding Waktu ini yaitu pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap era yang kita lalui. Adapun novel-novel lain dari Donato yaitu Berhala dan novel Godlock. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke ciri khas dari karya sastra Donato. Ciri khas yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa yang puitis dan imajinatif. Yang kedua yaitu terdapat konflik internal tokoh. Dan yang ketiga yaitu menggunakan simbolisme dan metafora atau yang sering kita sebut dengan majas yang melebih-lebihkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sastrawan tahun 80. Adapun sastrawan yang pertama yaitu Ahmadun Yosi Herfandra. Ahmadun Yosi Herfandra ini lahir pada tanggal 28 April 1974 di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum itu, mari kita saksikan puisi pandemi karya Ahmadun Yosi di bawah ini. Puisi pandemi karya Ahmadun Yosi ini merupakan refleksi tentang situasi global yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Melalui puisinya ini, beliau menggambarkan dampak luas dari pandemi terhadap kehidupan manusia. Nah, adapun novel-novel lain dari Ahmadun Yosi ini yang pertama yaitu Ladang Hijau dan Sang Matahari dan Syair Istirahat. Selanjutnya kita masuk ke ciri khas dari karya sastra Ahmadun Yosi Herfandra, yaitu yang pertama, sajak-sajaknya menggarap hal-hal kecil dengan perenungan kecil yang mungkin dilupakan oleh orang. Dan yang kedua yaitu banyak tema kritikan terhadap sosial dan religius. Dan yang ketiga yaitu karya-karyanya yang profetik dengan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. Selanjutnya kita masuk ke sastrawan yang kedua yaitu N.H. Dini. N.H. Dini ini lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang. Nah, adapun karya sastranya yaitu novel Orang-Orang Tran. Novel ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Tran, yaitu sebuah komunitas kecil yang ada di Vietnam. Melalui novel ini, N.H. Dini mengeksplorasi kehidupan sehari-hari, perjuangan, dan dinamika sosial. Selanjutnya kita masuk ke ciri khas dari karya sastra N.H. Dini ini, yaitu yang pertama tentang perjuangan pendidikan anak, dan yang kedua yaitu tentang bagaimana N.H. Dini ini sangat menghindari kata-kata perintah untuk menghindari pemikiran seragam tentang anak dan perjuangan kesetaraan gender. Selanjutnya kita masuk ke tokoh sastrawan yang ketiga, yaitu Mira Wijaya. Mira Wijaya ini lahir pada tanggal 13 September tahun 1950. Adapun salah satu cerpen dari Mira Wijaya ini yaitu cerpen Sepotong Hati Diri. Pada cerpen ini menceritakan kisah cinta yang penuh lika-liku antara dua tokoh utamanya. Dalam cerpen ini, Mira Wijaya menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, namun cinta itu sangat rumit untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri khas karya sastra dari Mira Wijaya. Yang pertama yaitu terdapat penekanan pada kritik sosial dan politik. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang tajam dan provokatif. Dan yang ketiga yaitu pemikiran yang filosofis dan eksistensial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas karya sastra tahun 70 sampai 80-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, yaitu puisi yang mengangkat tema-tema keagamaan,
makna hidup atau pengalaman spiritual dalam hubungannya dengan agama dan keyakinannya tertentu. Puisi semacam ini seringkali mencerminkan keinginan puisi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan hubungannya dengan yang ilahi. Contohnya, puisi semacam ini bisa mencangkup karya-karya dari penyair seperti Jalaluddin Rumi, Rainer Maria Rilke, atau T.S. Eliot. Misalnya puisi di Quest House atau Rumi menggambarkan perjalanan spiritual seseorang melalui metafora tamu yang datang untuk mengajarkan perjalanan tentang dalam hidupnya. Yang kedua, apa saja cenderung mengangkat tema tentang kebutuhan kehidupan sosial, yaitu menjelaskan tentang kehidupan dan mistisisme dalam saja sering mencerminkan upaya manusia untuk memahami hubungan mereka dengan yang ilahi, atau mencari makna dalam eksistensi mereka. Contohnya, Mystic Verses karya Rumi, seorang penyair sufi Persia yang terkenal. Dalam puisi ini, Rumi menggunakan bahasa metafora untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan pencarian makna dalam hidupnya. Yang ketiga itu adalah karya sastra yang mengangkat masalah konsep kehidupan sosial, yaitu seringkali memperlihatkan interaksi manusia dalam masyarakat, konflik dan dinamika sosial. Contohnya dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyden, karya Handke yang menggambarkan konflik antara keinginan pribadi dengan tuntutan sosial serta hierarki sosial yang mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Yang keempat, ada angkatan ini dinominasi oleh karya sastra puisi, prosa, dan drama. Contohnya, penjelasannya, angkatan ini mengaku pada periode tertentu dalam sejarah sastra di suatu negara, di mana jenis karya sastra tersebut termendominasi. Misalnya dalam konteks sastra Indonesia, angkatan 45 dinominasi oleh karya sastra puisi, prosa, dan drama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Contohnya, karya puisi dari angkatan ini adalah karya puisi Khairan Arwan yang penuh dengan semangat nasionalisme. Sementara itu, dalam bentuk prosa, drama dan Dara dan Doa, karya Sultan